Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan menambahkan satu series donghua baru yang berjudul The Front Alchemist God. Donghua ini menceritakan kisah Shen Xiang yang lahir dengan kondisi tanpa pena spiritual. Ia pun memutuskan pergi ke tempat-tempat berbahaya untuk menemukan obat untuk bisa membangkitkan pena spiritualnya. Dalam perjalanan itu, dia secara tidak sengaja menyelamatkan dua wanita, yakni seorang dewi dan dewi iblis. Mereka berdua pun membangkitkan pena spiritual darah ilahi mereka. Pada akhirnya dia pun melindungi keluarganya dan menjadi generasi Pale God. Kisah ini akan berfokus kepada Shen Xiang. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan mulai alur ceritanya. Kita di bawah di atas awan, terlihat pengejaran telah dilakukan oleh beberapa kelompok kepada dua gadis cantik, yang mana pertarungan pun sempat terjadi. Kelompok ini tidak akan pernah membiarkan Sumeyu dan juga Beyoyu pergi begitu saja. Bahkan jika alam atas tersegel, dosa kedua gadis ini tidak akan pernah diampuni. Sepertinya alasan kedua gadis ini pergi karena tidak sudi bergabung bersama mereka. Serang balik coba mereka lakukan, tapi karena lawan yang terlalu banyak membuat Sumeyu dan Beyoyu tidak punya pilihan lain selain pergi melarikan diri. Tapi terdapat sosok yang begitu besar telah menghentikan pergerakan mereka. Tidak itu saja, namun serangan juga telah mereka terima. Kedua gadis ini tidak akan pernah memberikan pena yin dan yang mereka kepada sosok itu. Serangan gabungan pun langsung saja mereka lakukan, di mana serangan ini bukanlah sebuah serangan biasa, karena memiliki daya serang yang begitu besar. Bahkan aura dari serangan itu saja membuat para pasukan ini ketakutan. Tapi ada sosok yang tidak terduga telah muncul, di mana dia itu benar-benar sangatlah besar. Sosok ini tahu betul kalau Beyoyu telah berkultivasi hingga titik penyatuan iblis. Dosa yang dia terima akan 2 kali lipat. Jadi lebih baik mereka itu bertobat kepada langit. Tapi kedua gadis ini tidak akan kembali lagi, yang tentu saja membuatnya begitu marah. Tekanan yang begitu berat pun telah dia berikan kepada mereka, dan juga sebuah serangan akan menghantam mereka. Hal itu pun memaksa kedua gadis ini untuk membakar vitalitas demi bisa membentuk arai Doyuan Huang Suang. Serangan langsung saja dilakukan, dan akibat benturan dua serangan itu membuat orang-orang di sana harus menjadi korban. Hal itu juga berdampak bagi Sumeyu dan juga Beyoyu, karena terlihat dengan jelas kalau mereka mengalami luka yang cukup dalam. Pada puncaknya mereka pun harus terjatuh dari alam atas, sedangkan sosok itu hanya terpental saja. Meskipun begitu, mereka tidak akan membiarkan Sumeyu dan Beyoyu pergi begitu saja, karena pena yin dan yang harus berada di tangannya. Xeno berpindah ke sisi lain, di mana kita dibawa kepada pria bernama Shen Xiang, dan ia juga merupakan karakter utama dari series ini. Di saat dirinya sedang asik menuruni tempat ini, dia pun malah terjatuh. Untung saja Shen Xiang masihlah bisa bertahan, karena jika tidak, dia itu akan meninggoy. Tujuannya kemari adalah untuk mendapatkan Liang Zi neraka yang legendaris. Dengan gitulah pena spiritualnya bisa bangkit. Shen Xiang teruslah melakukan perjalanan ke bawah tempat tersebut. Perlahan-lahan namun pasti dirinya pun telah mendarat dengan selamat. Tapi sepertinya ini bukanlah tempat yang aman, karena terlihat dengan begitu jelas terdapat begitu banyak tengkorak dan tulang-tulang lainnya. Jadi Shen Xiang harus berhati-hati. Dengan penuh kewaspadaan, dia pun terus melakukan perjalanan. Sampai pada puncaknya, dia pun melihat sebuah cahaya yang begitu terang. Ia bergegas pergi ke arah tempat tersebut karena meyakini itulah harta yang dia cari. Namun ia tidaklah sendirian karena ada sosok binatang iblis yang muncul dan langsung saja melakukan penyerangan. Shen Xiang mencoba untuk melawannya, namun berbagai serangan yang dia lakukan tidak ada gunanya. Bahkan pedangnya itu hampir saja hancur. Shen Xiang pun kembali teringat akan penghinaan yang selama ini dia terima karena tidaklah memiliki pena spiritual. Bahkan dia itu dikeluarkan secara paksa dari klan, terlebih lagi ayahnya itu sudah menghilang. Jadi berdasarkan peraturan, putra kuil yang tidak memiliki bakat tidaklah pantas menjadi pewaris selanjutnya. Tapi Shen Xiang harus segera sadar karena saat ini dirinya tengah bertarung dengan binatang iblis.
Berbagai serangan dari binatang itu memang sempat dia hindari. Namun Shen Xiang ini tidaklah memiliki kekuatan untuk melawannya. Dia hanya bisa mengandalkan semangatnya saja yang tidak menjadi beban bagi ayahnya lagi. Jadi apapun yang terjadi, dia ini harus mendapatkan harta tersebut. Shen Xiang pun mengambil resiko dan memancing binatang iblis itu untuk mengikutinya. Dengan rencana jenisnya pun, dia berhasil membuat binatang iblis ini terjatuh. Dan dia juga telah hampir sampai ke hadapan harta di sana. Dan perasaan yang begitu senang, Shen Xiang pun menjadi begitu bahagia. Karena ini adalah Genodharma neraka yang legendaris. Tapi masalah belumlah selesai, karena binatang iblis itu bangkit dan kembali menyerangnya. Shen Xiang pun bergegas pergi sambil membawa tanaman itu menjauh dari kejaran binatang iblis. Aksi kejar-kejaran kembali terjadi. Mau tidak mau, Shen Xiang pun memasuki sebuah gua kecil, di mana di sana terdapat jalur lainnya dan malah membuat dia pun terjatuh. Untung saja Shen Xiang masih selamat berkat gunung indah dari seorang gadis. Melihat hal ini tentu saja membuatnya sangat terkejut. Ia adalah Beoyu. Shen Xiang tidak tahu apa yang terjadi dan berusaha untuk memeriksa kondisinya. Namun Beoyu segera bangkit dan berniat untuk menyerang dirinya karena menganggap Shen Xiang berusaha untuk menyentuhnya. Tapi dengan kondisi seperti itu, Beoyu tidaklah bisa bergerak dengan bebas. Selain dirinya, tentu saja Sumeyu juga ada di sana. Ia pun memperkenalkan dirinya dan membuat Shen Xiang penasaran siapakah mereka berdua. Sumeyu menenangkannya karena mereka ini bukanlah orang jahat. Beoyu sendiri berniat untuk menghabisinya karena Shen Xiang sudah berani menyentuh dadanya. Tapi Sumeyu berhasil menenangkannya. Shen Xiang pun memperkenalkan dirinya dan tujuannya kemari hanyalah mencari bahan obat saja. Ia pun meminta maaf karena telah membuat mereka marah. Sumeyu tidaklah mempermasalahkan hal itu dan memperkenalkan dirinya. Sedangkan Beoyu masihlah terlihat kesal kepadanya. Selain itu, Beoyu juga tahu kalau pria ini tengah membawa sebuah tanaman yang cukup bagus. Jadi mereka akan menghabisinya. Tapi Sumeyu menenangkannya dan mengingatkan apa yang guru mereka katakan. 哦，在下沈翔。杀了他，毒药疗伤，世界不可。 Shen Xiang sendiri masihlah belum sadar kalau kedua gadis ini merupakan sosok dewi. Dengan polosnya dia pun bertanya dari manakah mereka itu berasal dan bagaimana juga mereka bisa kemari. Alih-alih menjawab, Sumeyu malah berakting kesakitan karena sebelumnya mereka ini melarikan diri dari pengejaran besar-besaran. Dia pun merasa khawatir kalau dalam beberapa hari ke depan dirinya akan meninggoy. Shen Xiang tentu saja menjadi sangat panik, apalagi ketika melihat dia muntah darah. Ia pun segera memberikannya sebuah pil. Tapi hal ini tidaklah mungkin cukup, karena yang Sumeyu inginkan adalah ramuan yang berada di dalam tasnya. Shen Xiang tidaklah mungkin memberikan hal itu kepada mereka, karena Genodharma neraka merupakan satu-satunya kesempatan ia untuk bisa memulihkan pena spiritualnya. Sumeyu meminta Beoyu untuk segera berakting juga. Dengan berat hati, dia pun menuruti apa yang juniornya katakan, di mana akting hebat mereka pun membuat Shen Xiang percaya. Dia pun bingung apa yang harus dirinya lakukan. Terlebih lagi, Sumeyu terus menangis yang membuat hati Shen Xiang pun terketuk. Ia tidaklah peduli karena meskipun tanpa pena spiritual, ia bukanlah seorang sampah. Jadi Shen Xiang pun memberikan Genodharma kepada mereka. Belum selesai berbicara, Sumeyu langsung saja mengambil bunga tersebut dan memberikannya kepada Beoyu. Dan ia juga langsung mencobanya. Tapi ini semua masihlah belum cukup, jadi mereka berdua langsung saja melakukan sesuatu untuk bisa melakukan penyerapan kepada Genodharma. Setidaknya dengan bunga itu bisa memulihkan sedikit kondisi mereka. Shen Xiang bisa dengan jelas merasakan energi spiritual yang besar dikeluarkan oleh mereka berdua. Ia pun penasaran dari manakah kedua gadis ini berasal. Namun sesuatu terjadi kepada Sumeyu. 不知此药5万，人命关天。如此强。 Di mana Beoyu meyakini kalau Shen Xiang telah meracuni bunga tersebut. Tapi dia tidaklah tahu menahu. Sumeyu pun menenangkan seniornya karena bagaimanapun bunga tersebut terlalu kuat. Sedangkan meridian mereka ini telah rusak parah, jadi tidaklah mungkin bisa menahannya.
Alhasil, Beyoyu pun paham dan dia juga langsung jatuh pingsan, begitu pula dengan Sumeyu. Shen Xiang sendiri bingung harus berbuat apa untuk bisa membantu mereka. Terlebih lagi masalah kembali hadir karena binatang iblis sebelumnya muncul. Walaupun tahu dia tidak akan bisa mengalahkannya, tapi Shen Xiang tetap maju untuk bisa melindungi kedua gadis ini. Berbagai serangan teruslah dirinya lakukan dan membuat binatang iblis ini marah kepadanya. Shen Xiang sebenarnya telah melakukan berbagai serangan, tapi tetap tidak mempan dan malah membuat dia harus menerima beberapa luka. Tapi Shen Xiang tidak akan berdiam diri saja dan terus bangkit untuk bisa melindungi kedua gadis itu. Sudah tidak terhitung berapa banyak Shen Xiang ini dibuat terpental oleh binatang tersebut. Tapi dia ini tetap bangkit berulang kali. Melihat perjuangannya membuat Sumeyu memikirkan satu hal, di mana dengan kondisi mereka saat ini tidaklah mungkin mereka bisa bertahan. Jadi satu-satunya harapan hanyalah Shen Xiang saja. Ia terlihat terus-menerus menahan serangan dari binatang iblis hingga pada akhirnya sesuatu mulai terjadi, di mana kekuatan besar telah muncul dan membuat binatang itu terpental. Semua ini tentu tidak bukan adalah berkat dari Sumeyu dan Beyoyu. Mereka berdua akan memberikan hadiah kepada Shen Xiang. Kedua gadis ini pun mulai melakukan sesuatu yang mana mereka sepertinya berencana untuk berkultivasi bersama. Kemungkinan besar mereka berdua itu akan memberikan pena dewa Yin dan Yang kepada Shen Xiang. Sumeyu memintanya untuk bertahan karena jika sampai pingsan, maka perjuangan mereka itu akan sia-sia. Dengan sisa-sisa kekuatan yang mereka miliki, Sumeyu dan juga Beyoyu segera melakukan sebuah ritual, yang mana kekuatan mereka akan dimasukkan ke dalam tubuh Shen Xiang. Kekuatan yang begitu besar pun telah masuk ke dalam dirinya. Tidak hanya itu saja, ingatan dari kedua gadis ini juga terus melintas dalam pikiran Shen Xiang, yang mana dengan begini juga dua pena Yin dan Yang telah berhasil diterima olehnya. Shen Xiang seketika saja mengeluarkan gelombang energi yang begitu besar, yang mana ini semua telah dirinya terima. Tapi di saat itu juga monster iblis kembali melakukan penyerangan kepada kedua gadis itu. Sebelum semua ini terjadi, Shen Xiang segera memberikan perlindungan kepada mereka. Dengan pena Yin dan Yang, Shen Xiang seketika saja mengalami perubahan yang jauh berbeda dari dirinya yang sebelumnya. Kekuatannya berkali-kali lipat mengalami peningkatan dan bahkan dia itu bisa dengan mudah memberikan tekanan kepada binatang iblis. Melihat apa yang terjadi membuat kedua gadis ini merasa bangga karena rencana mereka berhasil. Binatang iblis itu mencoba untuk kembali melakukan penyerangan, tapi Shen Xiang dengan kekuatan barunya dengan sangat mudah menghancurkan binatang iblis itu. Dengan sekali serangan saja bahkan mampu melubangi tempat tersebut. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.